Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, seringkali kita membayangkan pertolongan itu akan datang dengan cara yang luar biasa. Kita berharap masalah langsung selesai. Kita juga berharap jalan keluar langsung terbuka. Kita pun berharap keadaan berubah dengan cepat. Namun seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang lebih sederhana daripada apa yang kita bayangkan. Terkadang Tuhan mengirimkan pertolongan itu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin melalui keluarga, melalui sahabat, atau bahkan melalui tetangga. Mungkin kadang melalui orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu memelihara hidup kami. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat kebaikan dan pertolongan-Mu, bahkan melalui orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini, diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang terbiasa memikul semua bebannya sendiri. Saat ada masalah, ia diam. Saat sedang sedih, ia menyimpan sendiri. Saat membutuhkan bantuan, ia merasa tidak enak untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Mungkin karena tidak ingin merepotkan orang lain. Mungkin karena juga takut kalau dianggap lemah. Atau mungkin karena sudah terlalu sering kecewa dengan orang lain. Namun, firman Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjalani hidup sendirian. Sejak awal, Tuhan menempatkan kita dalam keluarga, dalam persekutuan, dan dalam hubungan dengan sesama. Mengapa? Karena Tuhan seringkali memakai manusia untuk menjadi saluran kasih-Nya. Kadang kita berdoa meminta kekuatan, lalu Tuhan mengirim seseorang yang mau mendengar cerita kita. Terkadang kita berdoa meminta jalan keluar, lalu Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang memberi nasihat yang tepat. Kadang pula kita berdoa meminta penghiburan, lalu Tuhan tiba-tiba mengirimkan pesan sederhana dari seseorang yang membuat hati kita kembali menjadi kuat. Seringkali kita menganggap itu kebetulan, padahal bisa jadi itu adalah cara Tuhan dan rencana Tuhan dalam menjawab doa kita. Hari ini mungkin ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini saya terlalu fokus menunggu mujizat yang besar sampai melupakan melihat pertolongan Tuhan yang datang melalui orang-orang di sekitar saya? Dan sebaliknya, mungkin Tuhan juga ingin memakai kita untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Mungkin dari sebuah telepon yang sederhana, mungkin dari sebuah pesan singkat kita yang sederhana, mungkin dari sebuah perhatian kecil kita kepada orang lain. Kadang hal-hal sederhana seperti itu bisa menguatkan seseorang lebih dari yang kita bayangkan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita pada hari ini, siapa orang yang pernah Tuhan pakai untuk menolong atau menguatkan saya? Dan apakah ada seseorang yang mungkin saat ini sedang membutuhkan perhatian atau dukungan dari saya?
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Engkau tempatkan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghargai mereka dan melihat kasih-Mu melalui kehadiran mereka. Pakailah kami juga untuk menjadi berkat dan penguatan bagi orang lain. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sering bekerja melalui cara-cara yang sederhana, termasuk melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, jangan pernah meremehkan sebuah perhatian, sebuah sapaan, atau sebuah uluran tangan yang diberikan dengan tulus. Bisa jadi di balik semua itu, Tuhan sedang menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada kita, sekaligus mengajar kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.